Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter Guy Ernal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah itu asri. Berbagai pohon-pohonan buah ditanam berderet, lalu ada sebuah petak halaman yang ditanami cabai dan tomat. Halaman rumah itu diplester kasar dari pagar depan ke teras. Bram menghentikan mobilnya di samping pagar. Ella nampak tidak mau keluar. Ayo. Ella mengembuskan nafas panjang. Dia berdecak. Bram jelas tidak mengerti kesalahannya. Tapi pria itu melihat keengganan sang gadis. Bagi pria itu mungkin itu sikap yang aneh. Bahkan Ella tadi bersemangat masuk ke rumah angker di tengah kebun tadi. Tapi justru ke rumah normal di depannya, rasa tidak hendaknya jelas terlihat. Bram keluar lebih dulu. Ella akhirnya keluar dari mobil itu dan mengikuti Bram berjalan ke halaman rumah biru itu. Rumah itu jelas lebih kecil dari rumah angker. Tapi rumah itu nampak lebih hidup. Ella sekarang bisa melihat ke halaman rumah itu lebih jelas. Beberapa pohon yang ditanam di halaman itu adalah mangga, kelengkeng, dan kedondong. Sebuah rumah kecil, separuh dari semen, separuh dari anyaman bambu terletak agak menjorok ke dalam. Mungkin kandang atau gudang. Sedang rumah utamanya khas seperti rumah desa. Tidak ada yang istimewa, kecuali catnya yang nampak norak. Bahkan di tengah kegelapan malam seperti ini, warna biru yang tidak tua, tidak juga muda itu ngejreng. Namun ketika Ella melihat sudut halaman berada di dekat kandang atau gudang, langkahnya terhenti, bulu kuduknya merinding. Sesosok pria berdiri di sana, di sisi yang tidak terpapar cahaya, di sudut gelap di belakang pohon kelengkeng. Ella hafal dengan postur itu, hafal dengan pakaian yang dikenakan, karena hingga hari ini pakaiannya masih sama. Postur berdirinya pun sama, Tio. Bram yang melihat Ella terhenti ikut berhenti, lalu melihat gadis itu. Pria itu jelas melihat rambut tipis di sepanjang tangan perempuan itu yang berdiri. Ada apa? Ella melihat kepada Bram, lalu menatap sosok yang berada di ujung rumah anyaman bambu itu. Sosok itu tidak lagi di sana. Aku lihat Tio barusan. Ella bisa juga melihat lengan Bram yang bereaksi pada pertanyaannya. Bram segera menggosok lengannya. Sudah, kita cari Pak No. Mereka berjalan bergegas menuju ke pintu rumah itu. Terdengar suara televisi. Permisi. Bram mengetuk pintu. Lalu melakukan itu lagi beberapa kali. Suara TV di dalam rumah dikecilkan. Seorang perempuan membukakan pintu. Jelas istri Pak No. Usia mereka tidak terpaut jauh. Bram menyatakan bahwa dia ingin bertemu Pak No. Oh ya, saya Bram. Dan ini Ella. Kami teman Tio. Perempuan itu segera menyilahkan mereka masuk dan duduk. Tidak berapa lama kemudian Pak No keluar dengan kaos dalam dan sarung. Dia menatap kepada Ella. Ada perasaan bersalah yang segera nampak di matanya. Mata memang tidak pernah membohongi. Namun dia masih mencoba tersenyum dan duduk berhadapan dengan kedua tamunya. Pak No, saya Bram, saya temannya Tio. Pria itu mengangguk-angguk. Bagaimana kondisi Tio sekarang? Bram menatap kepada Ella. Tapi jelas Ella nampak tidak ingin menjawab. Maka Bram melanjutkan. Masih seperti kemarin Pak No, belum ada perkembangan. Tio itu anaknya rajin. Pernyataan itu justru keluar. Tapi kayak kurang terbuka, banyak diamnya. Pria itu menatap Ella, tapi Ella membuang mukanya dengan menunduk ke bawah. Pak No, kami langsung saja ya. Saya itu bermimpi ketemu Tio. Pas saya cerita ke Ella, katanya lokasi mimpi saya itu di rumah Pak No. Kalau boleh, kami mau mengecek ke sana. Mungkin ada apa-apa yang ditinggalkan Tio di sana, atau ada apa-apa yang tidak beres di sana. Pak No ingin mengatakan sesuatu, tapi dia seperti ragu antara akan mengatakannya atau tidak. Saya ke rumah itu pagi-pagi setelah Tio kecelakaan. Saya membereskan peralatan saya, lalu mengunci rumah itu.
Sampai sekarang saya belum ke sana lagi. Bram ragu-ragu mengatakannya. Pak No, apakah ada yang aneh di rumah itu selama ini? Kami berpikir mungkin ada sesuatu yang tidak biasa di luar kemampuan manusia yang menjadikan Tio sekarang seperti itu. Bram berhenti sebentar sebelum menambahkan. Tio memang kecelakaan, tapi mungkin ada yang membuatnya seperti itu. Bukan murni kecelakaan biasa. Saya seperti melihat ada orang yang mengelilingi Tio di rumah itu dalam bayangan yang saya lihat. Ella tiba-tiba angkat bicara. Pak No lihat jejak anak kecil di serbuk kayu bekas paserahan kayu Pak No. Jelas-jelas dia tidak nampak antusias dengan pertanyaannya atau tidak antusias kepada orang yang ditanyainya. Namun mendengar pertanyaan Ella, justru Pak No yang membelalakan matanya. Jejak anak kecil? Iya, ceritanya kan ada orang bunuh diri di rumah itu, perempuan yang sedang mengandung. Pak No kemudian menyandarkan dirinya di kursi. Dia nampak berpikir dalam. Perlu beberapa detik ketika Pak No akhirnya membuka mulutnya. Saya dengar cerita tentang rumah itu. Saya tahu kenapa rumah itu juga harganya lebih murah. Rumah itu niat saya juga saya beli untuk dipakai anak saya. Dia sudah berkeluarga. Pasti gak enak tinggal sama orang tua. Tapi dia tidak mau karena dengan riwayat rumah itu. Akhirnya saya memutuskan biar saya saja yang tinggal di sana. Tapi kalau yang dimaksud memang tentang hal itu, kejadiannya terjadi ketika saya masih anak-anak. Istri yang tinggal di sana menggantung dirinya. Jadi benar, rumah itu angker Pak No. Pak No menarik nafas dan mengembuskannya. Selama saya di sana, saya sering di sana sendiri. Tapi saya tidak pernah diganggu atau melihat atau merasa hal-hal yang aneh. Lalu jejak anak kecil itu? Ella mendedas. Pak No diam. Dia menarik nafas panjang. Ella, Pak No, tanya ini sungguh-sungguh, tapi mohon Ella jangan tersinggung. Ella langsung berdiri. Kita pergi Bram. Bram nampak bingung apakah harus mengikuti Ella atau tidak. Tapi pria muda itu lalu memanggil sang gadis. Duduk dulu lah, jangan terbawa emosi, biar masalahnya selesai. Ella masih berdiri. Dia enggan diminta duduk. Urusan saya pernah berhubungan dengan laki-laki atau tidak, itu urusan pribadi saya. Dia berhenti, masih dalam kemarahan. Tapi saya bukan perempuan murahan. Saya bisa menjaga diri saya sampai hari ini. Berarti Mbak Ella tidak pernah berhubungan badan dengan pria manapun. Ella jelas sangat tidak nyaman. Dia mengendus-enduskan hidungnya. Bram yang melihat itu segera mengambil tindakan. Waduh, itu pertanyaan di luar konteks deh Pak. Kalau saya jadi Ella, saya juga tidak akan jawab. Maaf ya Pak No, saya rasa Bapak sudah tidak sopan, sudah keterlaluan. Pak No mengangguk-angguk, berpikir dalam. Saya minta maaf Ella. Dia juga melihat kepada Bram. Saya minta maaf Bram. Saya tahu kedengarannya pertanyaan saya ini tidak sopan. Ya memang tidak sopan, bukan hanya kedengarannya. Ella menukas. Iya, saya antar ke rumah saya itu sekarang. Pak No, bawa kendaraan sendiri. Ella tegas. Dia menatap Bram. Aku gak mau semobil sama pria yang gak tahu adat. Pak No dengan motor tuanya sampai di rumah itu lebih dulu. Mobil Bram diparkir di sebelahnya. Pak No mengambil kunci dan membuka rumahnya. Dia menghidupkan lampu ruang tamu, lalu menghidupkan lampu teras. Bram dan Ella masuk ke rumah itu. Ella jelas-jelas memilih lebih dekat dengan Bram. Dikhawatirkan Pak No berbuat tidak sopan kepadanya. Ketika Ella masuk, serbuk kayu itu masih berserakan di lantai. Namun ada langkah-langkah baru di sana. Langkah-langkah yang lebih besar. Ada beberapa bekas seperti langkah yang diseret tidak teratur juga. Mungkin itu bekas langkah Pak No dan langkah-langkahnya beserta Tio yang takut malam itu dan menariknya keluar. Tapi dari sampingnya dia melihat Bram menggosokkan telapak tangannya ke lengannya. Ella mulai sadar bahwa Bram melakukan itu setiap kali dia merasakan bulu kuduknya merinding. Dia menoleh kepada Ella. Benar ini rumahnya. Mendengar itu Ella segera hilang akal. Tio, kamu di sini? Bram dan Pak No jelas melihat sikap Ella barusan aneh. Tapi mereka membiarkan saja. Bram mengikuti Pak No yang menghidupkan lampu di ruang tengah dan beberapa ruang yang lain. Sedang Ella mengamati serbuk kayu yang ada di bawahnya, berusaha mencari-cari. Bram dan Pak No berlari mendekati Ella yang memanggil. Ella menunjuk ke bawah. Di antara jejak-jejak orang dewasa yang lebih baru, samar-samar tergambar jejak kaki anak kecil. Ini jejak anaknya kuntilanak itu, Bram.
Gadis itu bergantian menatap kepada Bram dan Pak No. Pak No melihat lebih dekat jejak itu. Dia menatap kepada Ella, lalu kepada Bram. "Ikut saya ke dalam," ujar Pak No. Keduanya mengikuti Pak No. Rumah itu cukup besar. Walaupun tidak terawat, namun masih nampak kokoh. Nampak bagian dalam rumah itu walaupun lembab, tetapi sudah disapu bersih sebelumnya. Mungkin Pak No dan Tio ketika mereka di situ. Pak No melihat-lihat ruangan tengah. Beberapa kayu bertumpuk di beberapa tempat. Beberapa daun jendela baru yang ditumpuk di dekat kayu-kayu itu. Mungkin itu yang dikerjakan Pak No dan Tio selama mereka berada di sini. Di ruang yang dulunya nampak bekas dapur, sebuah rak dari kayu tampak masih tersandar di sana. Usianya jelas sudah sangat tua. Lalu ada beberapa peralatan masak yang ditumpuk begitu saja. Beberapa sudah berkarat, ketiganya terus berkeliling. Di sebuah kamar yang terletak agak ke belakang, berisikan kayu-kayu tua. Agaknya bukan kayu yang sama dari kayu yang baru di ruang tengah. Kayu-kayu itu lembab dan mulai lapuk. Angin dingin masuk dari sebuah bekas jendela yang ternyata tidak berdaun jendela. Dari jendela itu tampak bayangan kebun dan sawah tebu yang cukup jauh. Bram memegang tangan Ella seketika. "Ruangan ini," ujar Bram kepada Ella. "Benar, ruangan ini yang aku lihat dalam bayanganku waktu itu." Pano yang berada di ruangan sebelah mendekat. Ella melihat ke atas. Apakah ada bekas kayu di atap atau sejenisnya yang digunakan untuk bekas perempuan penghuni rumah ini dulu menggantung dirinya. Tapi atap ruangan itu tertutup oleh asbes. "Tio," Ella memanggil kembali. Pano berjalan ke sudut. Dia terkejut. "Bram, Ella, kesini." Di sudut itu beberapa titik kecil coklat kering. Mereka bertiga tahu titik-titik apa. Darah. Di sekitar titik-titik itu ada beberapa bekas titik cairan yang mengering lain. Seperti cairan getah buah yang menetes lalu dibiarkan kering di tempat. "Tio, kamu di sini?" Ella kembali memanggil dengan lebih keras. Nafasnya memburu antara ngeri dan kesedihan yang tiba-tiba meruap di sepanjang tubuhnya. "Bram, kamu tahu bau ini?" "Bau apa, Pak No?" "Coba, kamu cium baik-baik." Bram mendengus-dengus. Begitu dia agaknya mengerti bau yang dimaksud, dia menatap wajah Pak No. Bram jelas nampak bingung. "Pak No, apa ini?" Pak No mengangguk kepadanya. "Iya kan, Bram?" Keduanya berpandangan. Pak No dan Bram segera mencari di sekitar ruangan itu. Mungkin mereka mencari sumber bau itu. Dan di antara sela-sela kayu lapuk itu, Bram mengambil sebuah kain yang terselip tersembunyi, sebuah kain putih bercak-bercak kuning dan coklat kering. "Pak No mencium kain itu. Tetapi belum juga hidungnya dekat dengan kain itu, dia segera mengembalikannya kepada Bram. "Benar kan, Bram?" Ella yang melihat mereka berdua segera mendekat dan mengambil kain yang berada di tangan Bram. Dia bergidik melihat bercak-bercak di kain itu. Ella mencium bau kain itu. Baunya busuk, seperti bau buah yang membusuk atau telur busuk yang disimpan sekian lama dan mengering. Bau yang tidak dikenalinya tapi segera membuatnya merasa jijik dan takut. Ini kain apa?" "Tio, kamu di sini. Kamu dengar suaraku." Ella kembali berteriak. Tangisnya pecah tidak kuat menahan berat yang seketika membuncah di dalam dadanya. Perutnya masih mual oleh bekas bau yang diciumnya di kain putih bercak-bercak itu. Dia mengusap-ngusapkan telapak tangannya ke bajunya untuk menghilangkan bekas sentuhannya pada kain putih itu. "Keluar, Pak No sama Bram keluar sekarang. Matikan semua lampu." "Ella, kamu mau ngapain?" Bram sangat terkejut. "Kalian berjaga di dekat saklar lampu. Kalian matikan semua lampunya. Nanti kalau aku minta hidupin, kalian hidupin." "Kamu gila ya? Kamu mau ngapain, lah?" Bram berubah panik melihat Ella yang agaknya tidak mau diberhentikan. "Ella, tenang dulu. Kita ngomong baik-baik," ujar Pak No. "Pak No, Tio kena sesuatu di tempat ini. Saya harus tahu apa yang terjadi di sini. Ada apa di sini?" Ella mengatakan kata-kata dalam tangisnya yang sejadi-jadinya. Dia benar-benar histeris. "Dengarkan Pak No ya Ella. Kita keluar dari rumah ini sekarang. Tio tidak di sini." Ella masih menangis sekeras-kerasnya. "Please Pak No, bantulah Ella kali ini." Lalu gadis itu berdiri ke Bram yang masih memegang kain itu. Ella berhenti dan tidak mau menyentuh kain itu lagi. "Bram, tolong Bram. Aku tahu ini kedengarannya gak masuk akal, tapi aku pengen lihat apa yang mengganggu Tio di sini. Apa yang menempel sama dia?" "Lah, bukan itu."
Bram tidak bisa berbicara karena Ella terus menangis. "Bantu aku kali ini saja, jagain aku." Dia melihat kepada Pak No. "Ya Pak No, jagain saya. Saya mau lihat apa yang mengikuti Tio selama ini." Pak No dan Bram tahu bahwa mereka tidak akan bisa membantah dengan Ella kali itu. Bram membuang kain itu ke lantai, mengelapkan tangan ke celananya. "Mana tas kamu?" Ella tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Bram, tapi dia memberikan tasnya kepada Bram. Bram mengeluarkan sapu tangan yang tadi diberikannya kepada Ella dari dalam tas Ella. Dia memberikan kembali sapu tangan itu kepadanya. "Kamu usap air mata kamu. Berhenti menangis." Pria itu menghadap kepada Pak No. "Aku sama Pak No akan berjaga. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Kami tidak kemana-mana." Ella mengusap air matanya dengan sapu tangan yang diberikan Bram kepadanya. Dia menata nafasnya. "Baik, sekarang apa yang perlu kami lakukan?" Ella menjelaskan cara melihat hantu seperti yang diajarkan Tio kepadanya. Maka mereka diminta untuk menjaga di saklar lampu, dan Ella akan mempraktekkan apa yang pernah dilakukannya di kamarnya kemarin malam. "Oke, kalau ada apa-apa, kamu panggil kami ya." Ella yang sudah mulai berhenti sesegukan menganggukkan kepalanya. Ruangan itu gelap. Pak No berjaga di dekat saklar ruang tamu, dan Bram berjaga di saklar ruang tengah yang pas berbalik-balikan dengan saklar kamar. Ella terbaring terlentang di dalam kegelapan. Dia mengatur nafasnya. Cahaya bulan yang tipis temaram masuk melalui jendela yang bolong itu. Baru setelah semua lampu dimatikan, dia sadar bahwa rembulan bersinar malam itu. Dia tahu memang tidak gelap sempurna, tapi tidak apa. Dia ingat kali itu pun ketika dia bisa melihat Tio, keadaan juga tidak benar-benar gelap. Ada cahaya lampu mejanya yang bersinar. Ella menutup matanya dan mengucapkan sebaris doa pendek. Dia menutup matanya dan dia bisa mendengarkan nafas Bram di luar. Semuanya menjadi jelas dalam kesunyian. Ella membuka mata dan membiarkan matanya terbiasa dengan kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya tipis dari langit. Ketika matanya sudah mulai terbiasa dan segala hal yang tadinya gelap sudah mulai nampak, dia memukulkan telapak tangannya 3 kali ke lantai. Setelah itu dia menunggu sejenak. Rasanya waktu berjalan lebih lambat daripada biasanya. Dia bangkit dan berjongkok, namun belum siap membungkuk. Dia menata hatinya jika dia akan melihat hal-hal yang tidak dia siapkan. Ini harus dilakukan. Dia tidak tahu setelah ini akan bagaimana, tapi dia merasa berhak tahu. Dia bisa mendengarkan nafasnya sendiri. Dia mengatur setiap hembusan, seperti dia yang sekarang sedang mengatur hatinya. Dia pun menunjukkan kepalanya ke depan sampai dalam posisi nungging. Dia membuka matanya pelan-pelan dan melihat apa yang berada di belakangnya melalui antara kedua kakinya, dan Ella segera menggigil. Di sudut ruang itu 3 sosok sedang mengerumuni sudut ruangan itu. Sosok perempuan tua dengan rambut yang digelung berantakan, seorang laki-laki dengan lengan yang sangat panjang dan bola mata yang terlepas dari lubang matanya, dan seorang anak kecil seperti anak berusia SD akhir dengan kepala yang pecah. Tubuhnya yang tidak berpakaian seperti tercabik, menampakkan tulang dada dan nerusuk yang bertonjolan keluar, terbungkus beberapa daging tipis. Mereka seperti tidak menyadari bahwa Ella sedang menatapnya. Mereka sibuk mengerumuni sesuatu yang berada di sudut ruangan itu. Lelaki dengan lengan panjang itu menjulurkan kepalanya ke bawah, lalu menjilati lantai itu. Ella baru sadar bahwa ketiganya melakukan hal yang sama. Mereka menjilati lantai itu. Bukan mereka sedang menjilati titik-titik darah yang mengering di lantai itu. Namun Ella menyadari ada sesosok yang lain. Sosok itu seorang perempuan tinggi, berpakaian daster dalam rambut diuraikan di kiri dan kanan. Dalam kegelapan Ella bisa melihat wajah perempuan itu sedemikian pucat. Dia duduk mengendus-ngendus kain putih yang tadi dibuang oleh Bram ke lantai. Namun nafas Ella semakin tidak tertahan. Sosok yang lain seperti tidak menyadari, tapi Ella tahu perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang itu sadar akan kehadiran Ella di ruangan itu. Perempuan itu berdiri dan mendekat kepadanya, berjalan melayang semakin dekat kepadanya. Ella berusaha berteriak, namun suaranya tercekat di lehernya. Bibirnya tidak mampu membuka, sedang perempuan itu semakin dekat kepadanya. Ella ingin membalikan badannya ke posisi berjongkok biasa, tapi dia kaku. Dari bibirnya hanya terdengar suara menggumam karena dia yang tidak mampu membuka bibirnya. Ella kemudian sadar bahwa ketiga sosok di sudut itu mulai menyadari kehadiran Ella di situ. Ketiganya membalikan wajah mereka perlahan-lahan.
Ella bisa melihat wajah mereka. Mereka bertiga berhadapan-hadapan dengan Ella. Namun perempuan berdaster putih, itu bukan daster. Itu kain kafan yang ditelungkupkan ke badan. Perempuan itu sudah berjarak semeter saja darinya. Perempuan itu menundukkan badannya, menekuk punggungnya. Dan Ella bisa melihat kepalanya yang turun mendekat ke kepala Ella. Perempuan itu memuntir kepalanya sehingga hampir seperti patah. Kini wajah perempuan itu sedemikian dekat dengan wajahnya. Ella bisa merasakan semakin perempuan itu dekat, udara semakin dingin. Wajah mereka saling berhadapan-hadapan dalam jarak yang sedemikian dekat. Lalu perempuan itu tersenyum. Ketika itu Ella bisa membuka mulutnya. Tolong Bram, Pak No, Dalam sepersekian detik lampu di ruangan itu dan agaknya juga ruangan lain menyala. Ella kaku dalam posisinya berjongkok dan menunduk. Bram dan Pak No membantunya duduk dengan benar. Tubuhnya tiba-tiba lemas, nafasnya tidak teratur, tubuhnya menggigil dan berdecakan. Tulang-tulangnya terasa remuk, dia bahkan tidak kuat mengangkat tangannya. Pak No, Bram, aku melihat mereka. Bram berhadapan-hadapan dengan Pak No. Masih dalam nafas yang tidak karuan, Ella membuka bibirnya. Mereka di sudut itu, 3 menjilati darah kering itu, lalu 1 lagi mencium kain putih itu, lalu mendekat. Lah, Bram yang menerima tubuh Ella menggosok-gosok punggung Ella dengan telapak tangannya. Ella baru sadar Pak No memijit-mijit kakinya, lalu bergantian menggosokkan tangannya. Tubuhmu dingin sekali. Bram, Pak No melihat kepada Bram. Bram agaknya mengerti. Lah, kita keluar dari tempat ini. Ella berusaha mengangkat tangannya, belum bertenaga. Aku gak kuat. Suara Ella lemah. Kamu tahu, bau di kain itu bau apa? Bram bertanya kembali, lebih tegas. Bram, Pak No makin mendesak. Bram mengangkat Ella di kepala dan tubuh, sedang Pak No membopong Ella di kaki. Ella dengan sisa tenaga yang dimiliki. Bau apa? Masa lalu serupa hantu. Ketika belum bisa didamaikan, dia akan terus membayang, menyerang. Satu-satunya cara adalah berdamai dan melepaskannya. Namun seringkali sedemikian sulit, karena hantu masa lalu itu mengikat dalam ruang yang paling rapat, paling tertutup, tersembunyi dalam sekat-sekat yang tidak rela untuk sekedar ditilik dan dilihat. Bagi Ella tentu pengalaman yang hampir lewat setahun itu masih menyambanginya sesekali. Namun baginya lebih mudah untuk lepas karena ikatannya pada peristiwa itu bukan yang terkuat. Seandainya korban, dia sekunder, dia merasa terluka, tapi ada yang lebih sakit daripada perasaannya. Ella duduk di dipan yang digelar tikar di depan warung itu, memegang sebuah kertas gambar dengan gambar tidak karuan di sebuah sisi halamannya. Warung itu lebih sering tutup daripada dulu. Maklum, tidak ada lagi yang membantu Bu Ani di warungnya. Sedangkan dia harus beberapa kali membawa Bening ke dokter dan beberapa psikolog anak. Namun Ella tahu, peristiwa semacam itu akan terus membekas hingga bertahun-tahun. Mungkin selamanya. Bayang-bayang itu akan terus membekap Bening, menjadi mimpi buruk di tidurnya, menjadi hantu di malam-malamnya, dan demikianlah adanya. Bening berubah. Dia mulai masuk SD tahun ini. Tapi Bening bukan gadis kecil yang sering dijumpainya dulu, yang melendot kepadanya minta digendong dalam tawa kecil yang menggemaskan. Bening adalah anak yang jauh lebih pendiam. Ella bisa melihat anak kecil itu berusaha untuk bergembira seperti anak lain di usianya. Kadang dia ingin melompat gembira, lalu ada yang seperti menahan dan kemudian lagi-lagi menjadi diam. Dia bahkan mengalami keterlambatan dalam berbicara berbahasa verbal. Padahal dulu dia gampang sekali menceritakan apapun, dari mainannya hingga teman-temannya, atau apapun dalam bahasa anak-anaknya. Namun Bu Ani melakukan berbagai macam cara untuk menyemangati anaknya itu. Dia berharap ia tumbuh normal seperti anak-anak lain pada umumnya. Namun Bening tidak lagi pernah seperti anak-anak pada umumnya. Trauma memaksanya lebih ganas daripada segala sukacita yang dijejalkan kemudian. Dia dibelikan banyak mainan, namun Bening lebih sering merusak daripada memainkannya, lalu membiarkan saja mainan itu tergeletak begitu saja. Bu Ani duduk di sebelahnya, menutup warung lebih sore, karena ada jadwal konsultasi dengan psikolog anak. Dia duduk di sebelah Ella. Mau tambah minumnya Mbak Ella? Masih ada es pecahan di dalam, nanti mencair malah gak kepakai, sayang kalau dibuang. Ella mengangguk, perempuan itu kembali masuk. Sore itu kemerahan,
Langit serupa pulasan krayon anak-anak bernuansa pastel. Bukan pilihan krayon bening. Kertas yang dipegangnya hanya dilabur warna hitam dan setitik warna hitam di sebuah sudut. Namun Ella masih bisa mengira-ngira apa yang ada di gambar itu. Di tengah ada seorang anak kecil dengan tangan dan kaki yang terlepas dari tubuhnya. Anak kecil itu dikelilingi oleh rumput-rumput hitam di sekelilingnya. Rumput-rumput tinggi tegap, tidak tembus cahaya. Rumput-rumput yang menaungi itu menyerupai monster yang hendak menerkamnya. Di sebuah sudut kiri bawah ada seseorang yang terbaring dengan tubuh berlumur darah. Kepala orang itu terlepas dari badannya karena ada sebuah pisau yang mengiris lehernya. Bu Ani keluar membawa sebuah gelas besar ketika Ella sedang menatap lekat gambar itu. "Gimana Mbak Ella?" Meletakkan gelas itu di sebelah Ella. Ella tidak menjawab apapun. Dia menatap gadis yang bermain tanah di halaman warungnya, bermain sendiri. "Masih belum mau dimandikan, Tante." Bu Ani menggeleng. Sejak peristiwa itu Bening tidak mau lagi dimandikan mamanya. Ella memberikan gambar itu kepada sang mama. Bu Ani melihat gambar itu, lalu menghela nafas panjang. Bahkan sudah setahun, beban berat itu tidak kunjung terangkat. Masih menindihnya dengan berat, menghunus serupa pedang tajam yang tidak berhentian. "Saya takut kalau besar dia akan tumbuh entah jadi bagaimana." Dia tersenyum pahit seperti mengingat sesuatu. "Kemarin ada teman SMA saya dulu mendekati saya. Dia duda anak satu, cerai ditinggal istrinya, punya anak kecil juga, lebih tua 2 tahun dari Bening." Lalu perempuan yang lebih tua itu melihat kepada Bening. "Tapi saya mana bisa mikir begitu sekarang. Pikiran saya yang masih anak saya itu." "Bu Ani berhak bahagia." Ella menahan sejenak. "Bening juga." Bu Ani justru menatap langit sore yang kemerahan, hanya menjawab pendek, "Belum." Lalu menatap kepada Ella perlahan. "Nggak tahu kapan." "Tante." Ella membalas tatapan Bu Ani. "Sebelum peristiwa malam di rumah itu, Tio seperti datang beberapa kali kepada saya. Dia nampak bersalah, mungkin meminta pemaafan." Perempuan yang di sebelahnya justru membuang muka, wajahnya keras tersenyum kecut. "Kalau Mbak Ella gimana? Memangnya Mbak Ella bisa memaafkan?" Mereka berdua diam dalam hening. Sekian lama, Ella tahu jawabannya. Pikiran-pikiran berlompatan di benak Ella. Ella teringat persis malam itu, Bram dan Pak No membawanya ke mobil. Lalu mobil itu dikendarai dengan cepat ke arah rumah Bu Ani. Untung sekali warungnya tutup. Kain putih itu diletakkan di dalam sebuah plastik yang ditemukan entah di mana oleh Pak No. Ella tidak paham situasi yang terjadi. Bram tidak juga menjawab bau apa yang diciumnya dari kain itu. Ella baru mengerti ketika di rumah Bu Ani. Ella, sekalipun dia seolah mengetahui berbagai macam hal, dia tidak tahu apa yang tidak pernah dialaminya. Betapa naifnya dia sehingga dia sempat berpikir Pak No menanyakan apakah dia pernah kawin karena Pak No seorang hidung belang. Pak No justru sedang menanyakan sebuah pertanyaan penting. Dia tidak tahu bau sperma kering yang membasahi di sebuah kain. Darah yang tercecer kering di kain dan di sudut ruangan itu jelas bukan darah lama. Darah itu adalah darah masih beberapa hari lamanya. Ella sibuk dengan pikirannya tentang permainan melihat setan dan bahwa ada setan yang menguntit Tio sejak malam itu. Setan yang membuatnya jatuh hingga celaka. Betapa naifnya dia, termakan oleh berbagai cerita setan hingga dia tidak benar-benar mampu membaca tanda. Bu Ani terkejut luar biasa ketika Pak No menunjukkan kain itu. Lalu memanggil Bening saat itu juga. Bening ditanya, tapi tidak menjawab. Gadis kecil itu justru menangis sejadi-jadinya. Lalu peristiwa seperti tergambar jelas bahkan tanpa kata-kata. Apa yang terjadi di rumah itu, apa yang terjadi di sudut itu. Baru esok harinya ketika Ella datang lagi ke rumah itu, Ella tahu ceritanya lebih genap. Sejak beberapa hari Bening tidak mau dimandikan mamanya. Mamanya sempat berpikir itu sebuah langkah anak yang mendewasa. Namun tidak. Bekas-bekas lebam di paha, pinggang, dan selangkangannya menceritakan segala dengan terang benderang. Bening bercerita dengan bahasa anak-anaknya. Sejak Tio bekerja bersama Pak No di rumah itu, dia memberi Bening permen kesukaannya. Dan peristiwa itu terjadi bukan hanya sekali, beberapa kali hingga Bening tidak mau dipanggil lagi. Sudut ruangan kamar itu menjadi saksi seorang anak kecil dirampas dengan paksa. Ella akhirnya tahu hantu yang membayangi Tio hingga menyeretnya celaka bukanlah hantu yang berkelebat di bumbungan rumah atau di hutan. Hantu itu adalah rasa takut yang berkelitan dengan rasa bersalahnya. Namun lebih dari semuanya, dia kacau karena takut segala perbuatannya terbongkar.
Dia diserang oleh hantu masa lalunya, hantu yang diciptakan dan ditumbuhkannya sendiri. Sejak malam itu, Ella tidak pernah lagi melihat bayangan Tio dalam malam-malam gelapnya. Ella juga tidak tahu apakah yang dilihatnya di sudut kamar itu benar-benar nyata atau hanya gambaran dari ketakutannya dan rasa kalutnya. Yang jelas Ella tidak akan lagi mencoba melakukan langkah-langkah melihat hantu itu lagi. Tidak akan dengan harga berapapun. Namun yang aneh adalah ketika dia ingat ucapan Tio tentang anak kuntilanak yang jatuh dari rahim sang ibu ketika perempuan itu menggantung dirinya. Kecelakaan Tio sama persis dengan kondisi bayi yang diceritakannya. Tangan dan kaki yang terpuntir, kepala yang pecah, dan terusuk yang patah. Apakah semua itu kebetulan belaka? Entahlah. Ella ingat ketika Tio mengatakan ketika seorang dewasa, maka dia memeluk sukacitanya, namun juga memeluk sakit. Namun bagaimana dengan Bening? Bahagia masa kecilnya dirampas oleh rasa sakit hingga dia tidak merasakannya. Apakah Tio bisa mengatakan serupa itu kepada Bening? Bu Ani bersama Pak No melaporkan Tio ke polisi. Polisi menyatakan akan menindak begitu Tio selesai mendapat tindakan medisnya dan dinyatakan sembuh. Tapi berkas sudah diterima, bukti sudah ada, tapi Tio tidak pernah benar-benar sembuh. Dia masih hidup hingga hari ini, tapi hanya terbaring tanpa kesadaran. Lukanya masih merembes basah dan bernanah, bahkan pasca operasi. Polisi belum bisa melakukan tindakan apapun. Kini ibunya hanya tinggal di sebuah rumah petak kecil, meminjam dari saudaranya, jauh dari desa, dari orang-orang yang mengenalnya. Rumah mereka dijual untuk menutup biaya rumah sakit. Hubungannya dengan Bu Ani jelas rusak. Ella tahu kemarahan ibu Tio kepada anaknya, tapi mau bagaimana? Tio tetap anaknya. Mereka hanya berdua di dunia ini. Pak No tidak jadi menempati rumah itu. Rumah itu dibiarkan terbengkalai. Dia memilih tinggal berdesak-desakan dengan anaknya di satu lokasi. Dia membangun kamar tambahan di sebelah rumah birunya, rumah biru dengan patung macan di depannya. Ella bahkan tidak bisa melihat Tio lagi. Bukan karena kondisinya pasca kecelakaan yang rusak, tapi karena setiap kali melihat pria itu, bayangan tentang apa yang dilakukannya kepada Bening segera tergambar nyata di hadapannya. Bram kerap menghubungi Ella. Ella tahu bahwa Bram sejak peristiwa malam itu menyimpan perasaan kepadanya, tapi Ella tidak bisa menerimanya. Ella tidak ingin menjadikan Bram hanya sekedar sebagai penambal sulam ceritanya yang koyak oleh Tio. Tidak ada orang yang berhak diperlakukan sekedar sebagai tempat bersembunyi dari rasa sakit dan ketakutan. Ella pun tidak bisa mencintai Bram seperti dia dulu mencintai Tio. Dia tidak merasakan apapun kepada pria itu. Atau mungkin diam-diam ada sebuah hantu lain yang tinggal di benak Ella dan terus menghantuinya. Dia ketakutan bertemu dengan pria yang nampaknya sempurna. Bukankah Tio adalah gambaran dari seseorang yang dapat disebut sebagai idaman? Tapi ternyata pria seperti itu pun tidak lulus uji kebaikan. Orang tidak selalu serupa dengan wajah yang ditampilkannya. Ella meneguk es di gelasnya hingga habis. "Saya pamit, Tante." Bu Ani tersenyum dan memanggil anaknya. "Bening, ini Mbak Ella mau pulang." Gadis kecil itu hanya melihat sejenak lalu kembali ke mainan tanahnya. Dia bahkan tidak berniat mengatakan sampai jumpa atau sekedar tersenyum saja. Ella melihat kembali gambaran di lembar kertas itu. Ya, masa lalu serupa hantu. Ketika belum bisa didamaikan, dia akan terus membayang, menyerang. Satu-satunya cara adalah berdamai dan melepaskannya. Namun seringkali sedemikian sulit, karena hantu masa lalu itu mengikat dalam ruang yang paling rapat, paling tertutup, tersembunyi dalam sekat-sekat yang tidak rela untuk sekedar ditilik dan dilihat. Bening. Hantu masa lalu itu akan terus merungkupnya, akan terus menyiksanya, sampai dia mendapatkan pendamaiannya. Entah kapan, entah akankah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.